Ya, teman-teman semua, hari ini saya ingin sharing sebuah materi yang sangat luar biasa yang saya dapatkan 10 tahun yang lalu. Bayangkan 10 tahun yang lalu saya mendapatkan ini dan sangat applicable untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada waktu itu saya dan beberapa teman mengikuti trainingnya Anthony Robbins di Sydney dan dia menyampaikan sebuah materi yang saya akan sampaikan pada pagi hari ini yang sangat merubah hidup saya pada waktu itu. Sangat banyak inspirasinya. Nah, apa yang beliau sampaikan dalam acara tersebut? Beliau menyampaikan tentang bagaimana teknik apabila kita ingin mencapai impian. Ya, tentu kita semua ingin mencapai impian, ya kan? Nah, bagaimana cara mencapai impiannya? Nah, beliau menyampaikan satu buah skema yang saya gambarkan kira-kira seperti ini. Pertama, bayangkan ada satu orang ya, kita, ya, kepala kita, di depan ada tujuan kita, ya, dan kita ingin mencapai tujuan tersebut. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah merubah alasannya dulu, story-nya dulu. Jadi teman-teman semua, sebelum kita melakukan sebuah upaya untuk mencapai impian kita, yang perlu kita lakukan yang pertama kali adalah menemukan story-nya, menemukan alasannya. Apa yang membuat kita harus mencapai hal tersebut? Ada satu contoh yang sering disampaikan dalam pelatihan-pelatihan tentang bagaimana seorang ibu, ya, apabila di depannya ada seorang penjahat yang membawa anaknya, terus anaknya akan dilepaskan ke sungai, jarak dari si ibu ke penjahat tersebut anggaplah 3 meter. Apakah si ibu akan berani untuk loncat menuju penjahat tadi untuk menyelamatkan anaknya? Tentu dia mau melakukan itu. Kenapa? Karena ada alasan yang kuat menyelamatkan anaknya. Nah, begitupun dengan kita. Jadi teman-teman semua, kalau kita punya impian, punya tujuan yang besar, kita harus punya alasan yang besar juga untuk mau mencapainya. Jadi yang pertama adalah story-nya. Temukan story-nya. Yang kedua, ini juga menarik. Apabila kita sudah menetapkan tujuan kita dan kita sudah menggali apa alasannya untuk kita mencapai itu, yang kedua adalah kita harus perhatikan state kita, kata-kata kita. Ya. Kata-kata apa yang sering keluar dari mulut kita? Kata-kata apa yang sering keluar dalam diskusi-diskusi kita? Upayakan state-nya, kata-kata yang keluarnya adalah kata-kata yang positif untuk mencapai tujuan tersebut. Ya, ini akan membantu kita untuk senantiasa terus positif, ya, untuk bersemangat mencapai impian kita. Jadi yang kedua adalah state. Nah, yang ketiga, kita harus bisa membuat strategi menuju tujuan. Ya, strategi itu adalah jalan pintas menuju target, jalan pintas menuju tujuan. Banyak jalan kan menuju tujuan kita, sebagaimana ada quote, banyak jalan menuju Roma. Ya. Misalnya kita mau ke satu tujuan, dari Bandung saya mau ke Jakarta, bisa lewat tol Cipularang, ya, terus Cikampek, bisa lewat Padalarang, Cianjur, gitu, bisa lewat Purwakarta, ada beberapa jalan. Tapi teman-teman semua, dalam proses kita mencapai impian, pastikan kita menemukan strategi yang tercepat menuju impian kita. Ya, jadi teman-teman semua, setelah kita merevisi kembali story kita, setelah kita merevisi state kita, kita buatkan strateginya untuk mencapai impian tersebut. Nah, setelah itu ada dua hal yang perlu kita latih, yang perlu kita jaga, yang perlu kita pertahankan. Yang pertama adalah sikap kita. Jadi begitu kita punya impian yang besar, kita harus menjaga sikap kita supaya kita munculkan sikap-sikap yang positif. Supaya kita munculkan attitude yang positif, ya, pantang menyerah gitu. Karena mencapai impian itu bukan berarti begitu sekali melangkah kita langsung mencapai, enggak.
pasti ada beberapa halangan, rintangan, tantangan yang akan kita hadapi, sehingga kita perlu attitude positif untuk mengalahkan itu semua. Yang kedua adalah actionnya. Jadi kalau kita sudah menetapkan tujuan, sikap-sikap positif sudah kita bangun, jangan lupa bertindaknya, actionnya. Nah, mudah-mudahan impian kita bisa tercapai. Ya, jadi teman-teman semua, itu materi yang secara singkat, secara ringkas saya dapatkan ketika saya mengikuti training bersama Anthony Robbins di Sydney. Nah, di perjalanan saya tambahkan untuk bagaimana kita bisa bertumbuh setiap tahun. Jadi kalau kita punya tujuan, kita punya impian, kita punya sesuatu yang ingin dicapai, nah kita ingin juga setiap tahun itu meningkat, sehingga dalam prosesnya kita tambahkan bagaimana kita bisa growth setiap periodenya. Ya, kalau kita punya impian 5 tahun, kita buat milestone-nya selama 1 tahun demi 1 tahun, dan kita terus bertumbuh. Ya, makanya kita tambahin growth. Ya, supaya kita bertumbuh. Nah, teman-teman semua, ini yang menarik ternyata ketika kita ingin melakukan, saya secara pribadi, ketika ingin melakukan perencanaan hidup atau membuat impian di tahun 2020 kemarin, ini mengalami satu kegamangan. Kenapa? Karena ternyata ada hal-hal yang sedang terjadi di luar, dalam hal ini terjadinya disrupsi digital dan pandemik, yang perlu kita perhatikan dalam mencapai impian kita. Bahkan secara pribadi saya ada target-target pribadi yang bergeser. Kenapa? Karena akan ada pergeseran industri, akan ada pergeseran bisnis, akan ada pergeseran pola dalam menjalankan usaha, dalam meningkatkan kapasitas di masa yang akan datang. Ya, sebagai contoh, dulu saya sebagai penikmat koran, gitu ya, saya membaca koran PR, saya membaca iklan baris untuk mencari mobil, misalnya, atau mencari barang-barang yang dijual, diiklankan. Tetapi sekarang kan tidak. Ya, kita lebih banyak mencari di Instagram, kita lebih banyak mencari di platform-platform yang menawarkan marketplace dan segala macamnya. Nah, dengan perubahan-perubahan itu, ketika saya melakukan perencanaan hidup itu untuk mencapai impian hidup saya di masa yang akan datang, di 5 tahun yang akan datang, ternyata ada yang harus diperhatikan di industri yang sedang berubah, yaitu tentang digital dan pandemik. Nah, jadi saya masukkan lagi sekarang dalam proses kita mencapai impian, kita harus memperhatikan perubahan yang sedang terjadi dalam bentuk adanya disrupsi digital dan diakselerasi dengan adanya pandemi kemarin, untuk membuat lompatan baru kita, target baru kita, memperhatikan itu semua. Nah, teman-teman semua, dalam rangka itu juga, setelah saya coba kemarin merumuskan itu semua, muncullah ide ya untuk menuliskan itu semua dalam bentuk buku. Nah, inilah buku yang saya dapatkan inspirasinya kemarin ketika membuat perencanaan itu. Ya, makanya saya kasih judulnya Life Planning 5.0, ya, merencanakan masa depan di era disrupsi digital dan pandemi. Jadi kita ketika membuat perencanaan hidup kita di era digital dan pandemi ini seperti apa? Apa yang harus kita perhatikan, apa yang ingin kita capai, dan apa yang harus kita lakukan untuk mencapai itu semua. Nah, teman-teman semua, dari 10 tahun yang lalu ketika saya mengikuti training di Sydney itu, ya 10 tahun kemudian ternyata ketika kita ingin mencapai impian kita perlu ada penyesuaian. Teman-teman, ayo kita bareng-bareng, kita sama-sama untuk mau belajar lagi, untuk mau meningkatkan kapasitas lagi, untuk mau meningkatkan literasi kita lagi, supaya kita bisa survive di era yang akan datang. Terima kasih.